manusia itu memiliki 3 syahwat. Sedangkan malaikat wal malaku lahu syahwatun wahidatun. Sedangkan malaikat hanya memiliki 1 syahwat saja, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa channel Raja dan keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Tadarus Usbu'i kembali hadir di hadapan para pemirsa setelah absen di hari Jumat yang lalu, karena pada hari Jumat yang lalu saya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merawat anak yang ketiga karena waktu itu sakit. Dan alhamdulillah, saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman para pemirsa yang ikut mendoakan di halaman FB saya. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan terima kasih kepada para pemirsa yang telah mendoakan anak saya sehingga sekarang sudah sehat kembali. Semoga doa terbaik dari teman-teman semuanya juga kembali kepada teman-teman sehingga kita sama-sama dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Baiklah para pemirsa channel Raja dan Keluarga, saya akan melanjutkan tadarus pada ayat berikutnya. Namun sebelum itu, seperti biasa, saya akan menjelaskan satu ayat ya, yang berkaitan dengan ayat yang kita baca pada episode yang lalu. Di sini saya akan menjelaskan ayat yang ke-34 yang berbunyi wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ayat yang ke-34 ini apabila diamati lebih dekat, maka inti yang disampaikan, pesan yang disampaikan dalam ayat yang ke-34 ini adalah perintah untuk sujud, perintah bersujud kepada Adam yang diperintahkan kepada para malaikat dan iblis agar bersujud kepada Nabi Adam. Nah, untuk memahami lebih mendalam dari ayat yang ke-34 ini, saya merangkum ya. Terdapat 3 kata kunci ya. Yang pertama adalah as-sujud, yaitu kata kunci yang berkaitan dengan sujud. Kemudian kata kunci yang kedua yaitu berkaitan dengan Adam dan malaikat. Kemudian kata kunci yang ketiga berkaitan dengan Adam dan iblis. Untuk kata kunci yang pertama ya, wa idza qulna lil malaikati isjudu ya. Makna sujud yang dikandung di dalam ayat ini, di situ disebutkan oleh para mufassir bahwa makna sujud itu adalah nau'un minan ni'am al-azimah linnas. Jadi ini adalah bagian dari nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia, atau pada saat itu
yaitu yang diberikan kepada Nabi Adam. Ya. Kenapa disebut dengan bagian dari nikmat yang besar? Karena ayat ini juga masih sambungan dari ayat-ayat sebelumnya, di mana nikmat-nikmat yang besar seperti diberikannya ilmu kepada manusia itu nikmat yang besar yang pertama. Kemudian yang berikutnya ini juga adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sehingga di situ manusia menerima sujud dari malaikat dan iblis, diperintahkan ya, bukan menerima. Namun makna dari sujud di sini tidak berarti laisa sujud sujudan ibadatan ya. Makna sujud ini tidak berarti sebuah ibadah, bukan sebuah ibadah ya. Tetapi maknanya adalah ta'ziman wa tahiyatan, yaitu sebagai bentuk penghormatan ya kepada Nabi Adam. Jadi perintah bersujud itu bukan perintah untuk beribadah, bukan perintah untuk menghaturkan peribadatan, penghambaan kepada Nabi Adam, akan tetapi itu hanya sebatas ta'ziman wa tahiyatan, sebagai bentuk penghormatan saja kepada Nabi Adam. Nah, di sini disebutkan dengan yang dimaksud dengan ta'ziman wa tahiyatan itu ya sepadan dengan kassalam, seperti ucapan salam kepada Nabi Adam itu. Artinya begini, kira-kira ucapkanlah salam kepada makhlukku yang baru diciptakan ini. Kira-kira begitu. Ketika Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam itu, kira-kira makna sederhananya ini, berikanlah salam kepada Adam itu. Kira-kira begitu ya makna sederhananya. Sehingga makna sujud di situ ya berikan penghormatan kepada Nabi Adam yang baru saya ciptakan itu. Kira-kira begitu. Kemudian di sini juga diandaikan bahwa makna sujud itu menggambarkan bahwa Adam itu seperti kiblat ya, kal kiblati. Artinya ya, sujud walaupun kita menghadap kiblat itu tidak berarti kita beribadah menyembah Ka'bah, tidak. Tetapi itu hanya sebatas simbol saja, di mana esensinya tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Esensinya kita tetap menyembah Allah walaupun kita menghadap kiblat, tidak berarti kita menyembah Ka'bah. Seperti itulah analogi perintah sujud yang diperintahkan Allah kepada malaikat ya, seperti halnya kiblat, yaitu simbol dari keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan juga bahwa kenapa kemudian diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam itu adalah representasi dari makhluk Allah yang paling sempurna ya. Representasi dari makhluk Allah yang paling sempurna. Kira-kira begini, ketika kita takjub ya, ketika kita merasa terkesima dengan makhluk yang begitu sangat sempurna dari ciptaan Allah itu tidak berarti kita itu
menyembah kepada makhluk itu, tetapi rasa terkesima itu adalah bentuk pengakuan bahwa Allah benar-benar Maha Agung dan Maha Mulia. Kira-kira begitulah pengandaian perintah sujud yang diperintahkan Allah kepada malaikat itu adalah ingin menyatakan bahwa ini adalah makhluk yang saya ciptakan begitu sangat sempurna, maka perhatikanlah Adam itu, sehingga dari situ kalau kamu merasa bahwa itu adalah makhluk yang paling sempurna dan kamu menghormati itu pertanda bahwa kamu juga sangat mengagungkan diriku. Begitulah kira-kira analogi dari perintah sujud yang diperintahkan Allah kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Kira-kira begitu. Nah, selain daripada itu, ya, pada kata kunci yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan Adam dan malaikat, di situ juga bahwa disebutkan bahwa Adam afdalu minal malaikati liwujuhin. Jadi Adam itu memiliki keutamaan daripada malaikat dengan beberapa sisi, pada beberapa sisi. Yang pertama, annal adamiyya lahu syahwatun da'iyatun ilal ma'siyah. Jadi bahwasanya Adam itu memiliki syahwat yang cenderung untuk melakukan kemaksiatan. Anwa'us syahwat yang dimiliki oleh Nabi Adam, bentuk-bentuk syahwat yang dimiliki oleh Nabi Adam itu ada 3. Syahwatul baton, ya, syahwat hawa nafsu untuk memenuhi isi perut, ya, itu yang melekat kepada manusia atau Nabi Adam saat itu. Kemudian syahwatul farji, syahwat yang berada di kemaluan itu, ya, perut, di bawah perut. Kemudian ar-riyasah, yaitu syahwat untuk menguasai. Jadi manusia itu memiliki 3 syahwat, sedangkan malaikat wal malaku lahu syahwatun wahidatun, sedangkan malaikat hanya memiliki 1 syahwat saja, yaitu syahwatur riyasa, ya, syahwat untuk menguasai, tetapi condong litta'ah, menguasai tapi condong hanya untuk melakukan ketaatan. Nah, ini salah satu bentuk keutamaan, ya, walaupun di situ disebutkan adalah hawa nafsu. Ya, walaupun di situ disebutkan hawa nafsu, itu bukan berarti kekurangan, ya, bukan berarti sebuah kekurangan. Karena dengan adanya syahwat-syahwat tersebut, itu berarti bahwa manusia memiliki beban yang lebih berat daripada malaikat, ya. Jadi ibaratnya begini, Allah menurunkan beban kepada manusia dalam bentuk syahwat 3, kemudian kepada malaikat hanya 1. Jadi perbedaan berat beban itu, ya, manusia punya 3 beban, sedang malaikat hanya 1, dan itu pun syahwatnya tidak mengajak kepada kejelekan, tapi hanya mengajak kepada ketaatan. Adanya beban yang besar yang melekat kepada manusia, itulah yang menjadikan manusia lebih utama daripada malaikat. Ya, karena dia, ya, memiliki beban yang lebih berat. Ya, walaupun juga manusia di situ juga diberi kemampuan berupa ilmu yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Dijelaskan di situ juga lil bashari quwwatul istinbat wal qiyas, ya. Al malaikatu la ya'maluna illa bin nasfi, sedangkan malaikat itu mengerjakan sesuai dengan
perintah sesuai dengan teks yang ditentukan oleh Allah. Jadi manusia itu pertama ya, perbedaan manusia dengan malaikat ini tadi perbedaan beban syahwatnya. Kemudian perbedaan yang kedua, lil basyari quwwatul istimbat wal qiyas. Manusia memiliki kekuatan untuk melakukan kesimpulan, dan kias ya. Fa'tabiru ya ulil absor. Ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa manusia punya kekuatan untuk melakukan istimbat, untuk melakukan kesimpulan dan kias. Sedangkan malaikat itu tidak melakukan apapun kecuali dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah di teks tersebut. Ya. Al-amalu bil istimbat asyakku minal amali bin naswi. Beramal, berbuat kebaikan dengan proses istimbat, proses berkesimpulan itu lebih berat daripada beramal hanya melalui perintah yang sudah jelas. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan nalar yang diberikan kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini memberikan potensi akal kepada manusia, sedangkan Allah tidak memberikannya kepada malaikat. Jadi malaikat tidak memiliki akal di sini ya. Tidak memiliki akal yang mampu untuk melakukan analisa dan berkesimpulan. Nah, manusia bisa melakukan itu karena di sisi yang lain manusia dihadapkan dengan sejumlah persoalan. Persoalan-persoalan itu di sini disebut dengan syubhat. Syubhat itu tidak hanya berkaitan dengan hukum ya, tapi syubhat itu segala bentuk ketidakjelasan. Jadi manusia dalam hidupnya itu pasti menemukan sejumlah hal ketidakjelasan. Dan karena menghadapi sejumlah ketidakjelasan itu, maka manusia diberi potensi untuk mengungkap ketidakjelasan itu. Dikasih akal untuk mengungkap ketidakjelasan yang menjadi tantangan dalam kehidupan manusia. Jadi Allah begitu berimbang ya. Ketika menurunkan tantangan, maka Allah di sisi yang lain juga memberikan potensi untuk menyelesaikan. Nah, pada poin inilah letak keutamaan manusia, ya, letak keutamaan manusia dibandingkan dengan malaikat atau makhluk-makhluk yang lain. Jadi ada tantangan, ada potensi. Itu jarang-jarang Allah memberikan sesempurna itu kepada makhluk-makhluk yang lain. Bahkan mungkin ini hanya dimiliki oleh manusia. Ya. Di sisi yang lain, kita sebagai manusia, maka kita tidak bisa menghindar dari segala bentuk ketidakjelasan. Ya. Kita tidak bisa menghindar dari segala bentuk tantangan. Artinya kehidupan ini pasti akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Tetapi jangan takut karena di balik tantangan-tantangan tersebut Allah telah memberikan potensi berupa akal sehingga tantangan-tantangan yang berupa ketidakjelasan itu bisa diatasi oleh kita sebagai manusia. Hanya persoalannya sekarang belakangan ya, kita ini lebih dominan ya, lebih dominan kalah dengan syahwat ketimbang kita mengasah akal.
lebih dominan kita berleha-leha daripada kita mengasah akal kita. Ya, sehingga ketidakjelasan itu susah untuk diselesaikan. Ya. Ketidakjelasan ini banyak sekali. Contohnya adalah misalnya masa depan kita, bagi teman-teman mahasiswa misalnya, bagaimana setelah lulus, itu kan sebuah ketidakjelasan, di mana kalau kita menyadari bahwa itu adalah sebuah ketidakjelasan, mestinya kita akan berupaya untuk mengatasi ketidakjelasan itu dengan mempersiapkan diri kita, ya, dengan mengasah nalar kita, mengasah akal kita, sehingga persoalan ketidakjelasan masa depan itu bisa diprediksi sedikit demi sedikit, dan kalau sudah bisa diprediksi, maka kita akan mempersiapkan sehingga ketidakjelasan yang berkaitan dengan masa depan bisa kita atasi, dan akhirnya nantinya kita akan hidup lebih baik di masa yang akan datang. Nah, itulah potensi akal yang apabila diurus dengan baik akan menghantarkan kepada kejelasan-kejelasan, akan mengantarkan kepada kebahagiaan, kira-kira begitu. Nah, kemudian kata kunci yang ketiga, bagaimana dengan iblis? Iblis ini adalah kelompok yang menolak untuk bersujud. Aba, ya. Aba wastakbar, dia menolak untuk bersujud. Dia tidak mau bersujud. Ya, makna aba itu di dalam penjelasan di sini di kitab Mafatihul Ghaib ini dijelaskan bahwa aba itu memiliki dua arti, ya. Menolak, tidak melaksanakan perintah Allah itu memiliki dua makna, dua arti, ya. Tidak melaksanakan karena memang tidak mampu, ya. Itu disebut dengan ma'dzur, ya. Uzur, ya. Tidak mampu itu bisa macam-macam, ya. Tidak mampu badannya, misalnya tidak mampu berpuasa, maka karena dia lemah secara fisik, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak bisa. Kalau kemudian dia mampu tapi dia tidak melakukan, nah ini disebut dengan madzmum, ya. Mal'un, ya. Jadi kalau dia mampu sebenarnya lalu tidak mengerjakan, itu mal'un, ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ditambah dengan, kalau di versi ini, kalau penolakan pada apa yang dilakukan oleh iblis ini, di situ menunjukkan ala wajhil istikbar. Jadi penolakan yang disampaikan oleh iblis ini, ya, mengarah kepada kesombongan, sehingga kemudian Allah menempatkan iblis ini sebagai bagian orang-orang yang kafir, sebagai orang-orang kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi di atas, semoga kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa kita sebagai manusia ditempatkan oleh Allah pada posisi yang sangat agung, ya, sangat istimewa, sehingga dengan demikian kita harus menyadari agar menjaga keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dengan sadar bahwa di dalam diri kita ada sebuah kelemahan, yaitu seperti syahwat, 3 syahwat itu, tetapi juga kita harus menyadari bahwa terdapat juga potensi yang diberikan oleh Allah berupa akal dan ilmu, sehingga kita juga
bisa lebih optimis untuk menyelesaikan berbagai macam tantangan yang ada dalam kehidupan kita dengan menggunakan akal dan ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang terakhir, kita juga berlindung agar kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para pemirsa, saya akan melanjutkan membaca ayat berikutnya, yaitu di ayat yang ke-40. Bagi teman-teman atau para pemirsa yang ingin mengikuti membaca ayat berikutnya ini, dipersilahkan untuk membuka Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون Sadaqallahul azim. Demikianlah tadarus usbu'i kali ini. Kita insyaallah bertemu lagi di episode yang akan datang. Saya tidak lupa menyampaikan kepada para pemirsa semuanya, karena memasuki Hari Raya Idul Fitri, saya sampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.